untuk lokakarya yang pertama. Nah, kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan pendampingan individu yang pertama juga. Nah, mungkin satu, karena tadi kelompok berapa ya? Kelompok 3 tampil, kemudian kelompok 4 ya yang memberikan komentar. Nah, kelompok 4 tadi ternyata sudah memberikan masukan banyak, bahkan sudah banyak yang memberikan kelompok satu Bapak. Ya, kelompok 1 sudah banyak yang memberikan masukan dan itu perlu diperhatikan ya, Cuma saya dua hal. Yang pertama, saya tadi itu ngelamun apa gimana? Di sana kan tadi ada PPT-nya ya, PPT-nya kok nggak bergerak sama sekali ya. Kayak yang muncul hanya di halaman pertama toh gitu. Betul ya? PPT-nya hanya di halaman pertama saja, nggak bergerak halaman berikutnya. Kemudian saya menegaskan lagi, seperti tadi masukan dari kelompok 1, mohon nanti apa yang ada di buku kamusnya, di buku pegangan itu jangan dibuang ya. Kalau nambah itu mungkin boleh, tapi yang ada di buku pegangan itu jangan dihilangkan. Kayak tadi tambahan nyanyi tadi itu kan kayaknya enggak itu. Nah, yang wajib adalah seperti yang disampaikan oleh di kelompok 1 tadi. Oke, nanti teman lain saya berikan kesempatan setelah selesai kegiatan. Nanti tinggal satu, masih ada 2. Nanti kelompok 4 selesai tampil, nanti terus istirahat. Kemudian setelah istirahat kita teruskan kelompok yang ke-5, karena istirahatnya cukup agak lama ya, jam 11 sampai jam 1. Tetapi sekarang sudah jam berapa nih? Setengah 12. Pokoknya sampai selesainya kelompok 4 tampil, nanti baru istirahat, kemudian kita nanti masuk lagi pukul 11 melanjutkan. Baik, kelompok 4 silakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Warahmatullahi wabarakatuh. halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 sebelumnya saya meminta dengan hormat teman-teman yang tidak dalam kelompok 4 bisa meng-off-kan kamera agar wajah teman-teman kami yang ganteng-ganteng sebentar dari kelompok 4 nampak ke permukaan. Saya panggil terlebih dahulu kru dan tim hebat saya. Ini dia, saya sendiri, Yayu Widiawati, yang nanti akan berperan sebagai PP, dan kemudian ada Bapak Bob Sahrial Ghazali sebagai CGP saya, dan ada Pak Beni Amirul Mukminin sebagai kepala sekolah, kemudian rekan-rekan selanjutnya yaitu Ibu Lailatul, Ibu Irma, Ibu Linda, dan Ibu Afiatul akan sebagai juga rekan guru sejabat ada di lingkungannya Bapak Bob Ghazali di SD Al-Furqan. Situasi yang coba kami akan sampaikan bahwa saya PP sudah berada di ruang meeting. Situasinya adalah saya, Pak Bob CGP, sudah berada di ruangan kelas untuk membuka secara basa-basi atau formalitas. Ya, seperti itu. Jadi kami tidak lagi memulai basa-basi dengan mempersilahkan ke sana kemari, tidak. Demikian ya Bapak Ibu, mari kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 4, are you ready? Ready. Yes. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yayu. Selamat datang di SD Al-Furqan Jember. Wah, hari ini hari yang cerah, hari yang bahagia. Terima kasih sudah berkenan hadir di sekolah kami. Sama-sama Bapak, pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah setelah kita banyak ngobrol dan menyesuaikan waktu di PI, akhirnya hari ini kita bisa bertemu ya Bapak, sesuai dengan kesepakatan kita. Dan sebelumnya sepertinya di samping Bapak sudah hadir Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Beni Amirul Mukminin. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu Yayu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kami sehat semua. Bapak Bob dan Pak Beni juga pastinya insya Allah sehat, G. Alhamdulillah.
Ya, Bapak Beni, perkenankan saya Ibu Yayu Widiawati dari SMK Sunan Ampel, dan saya diberi amanah mandat sebagai pengajar praktik untuk Bapak Bob Ghazali yang akan mendampingi Bapak Ghazali selama 6 bulan berproses di program ini. Harapan kami kita semua di sini bersinergi dengan baik ya Bapak. Terima kasih sekali untuk waktu, peluangan sehat dan sempat jenengan untuk hadir bersama kami di sini Pak Beni. Baik, terima kasih Bu. Saya juga berharap Ibu dapat mendampingi Pak Bob dalam kegiatan CKP ini supaya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Bob ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Yayu. Baik Bapak Beni dan Pak Bob, bisa kita mulai. Akan saya sampaikan pertanyaan untuk Pak Bob yang nanti juga mungkin boleh disimak oleh Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Pak Bob, bisa kita mulai dengan baik. Pak Bob, apakah Bapak Bob sudah mengetahui bahwa hari ini aktivitas apa saja yang akan kita diskusikan selama insya Allah sekitar 3 jam nanti Bapak? Iya, saya mengetahui, mohon izin Ibu, bismillah. Saya mengetahui apa yang akan kita bicarakan hari ini, bahwa kita akan membahas bagaimana progres saya setelah PI ke-1, sekarang ini adalah PI yang kedua. Mungkin barangkali nanti akan bisa ditampilkan di dalam slide untuk wallpaper PI kedua. Kemudian kita juga akan sempat membahas bagaimana perkembangan modul, mulai dari modul 1, titik 1, titik 2, titik 3, serta persiapan mungkin nanti untuk modul 1.4 seperti itu. Begitu Ibu Yayu. Sepertinya Bapak sudah mempersiapkan sekali ya hal-hal apa saja, instrumen apa saja yang harus. Kemudian untuk hal-hal administratif Bapak, apakah Bapak sudah menyiapkan instrumen umpan balik dan yang lain-lain yang harus diselesaikan hari ini Bapak? Sudah. Syukurlah, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ini menarik ya, akan saya tanyakan Pak Bob, ini kan kita sudah melewati PI 1 untuk kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan, selama sebulan kemarin Bob, sampai mana nih perkembangan proses Bapak Bob di sekolah ini, progresnya gimana nih? Iya Ibu. Jadi pertama kali ketika saya diketahui lolos untuk seleksi pendidikan guru penggerak, kemudian saya mencoba untuk melakukan internalisasi dari program pendidikan guru penggerak ini, sudah mulai ada terasa bagaimana respon dari kepala sekolah, terasa juga bagaimana respon dari guru, respon dari pendidik. Nah, ini ada yang aktif mendukung, tapi ada juga yang biasa saja atau cuek, dan ada juga yang kemudian ingin tahu dari perkembangan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk penguasaan saya terhadap LMS, alhamdulillah tidak ada masalah. Saya terus melakukan studi apa yang sudah disampaikan di dalam modul 1, modul 1.2, 1.3, seperti itu Ibu. Dan saya mulai mencuri perhatian gitu dari rekan-rekan di sekolah kami. Begitu Ibu Yayu. Wow, luar biasa sekali. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana Bapak harus bergelut dengan manajemen waktu di sini, mengajar, kemudian harus mengelola waktu untuk menyelesaikan seluruh pembelajaran secara daring, kemudian kan sinergi dengan rekan sejawat dan satuan ekosistem di sini. Itu luar biasa sekali Bapak. Oke, tadi Bapak menyinggung terkait hal-hal yang muncul, tantangan yang muncul. Ini sudah menuju ke pertanyaan saya berikutnya Bapak. Bapak tadi sudah menunjukkan. Kira-kira Bapak dukungan ekosistem seperti apa yang sudah Bapak rasakan? Apakah menemukan dukungan di sini? Mohon maaf nih, meskipun ada Bapak Beni di sini, sepertinya harus kita ungkapkan karena ini lebih seru ya jika kita bisa dari hati ke hati untuk mengungkapkan kegelisahan apa nih yang mungkin Pak Bob rasakan terhadap dukungan ekosistem, tantangan seperti apa dan bentuk dukungan seperti apa yang sudah didapatkan, sehingga Pak Beni nanti juga bisa memberikan umpan balik juga untuk Pak Bob di kedepannya. Monggo Pak. Iya. Untuk dukungan ekosistem, selama ini kepala sekolah selalu mengasisi apa yang kami lakukan, begitu Ibu. Dan kalau kita merujuk kepada bagaimana prakarsa perubahan dan visi yang akan dibahas atau mungkin digulirkan atau mungkin disodorkan atau diusulkan oleh CGP, maka tentu kita perlu bicara lebih serius lagi seperti itu ya, dengan guru, dengan tendi, dengan KS, karena ini menyangkut bagaimana ke depan sekolah ini
akan melangkah seperti itu. Kalau soal bagaimana implementasi di dalam pembelajaran misalnya filosofi KHD itu tidak ada masalah, selama ini sudah bisa dilakukan seperti itu Ibu. Mungkin nanti karena di sini sudah ada Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Tendi, kemudian juga ada Bapak KS ya. Itu mungkin kita bisa lebih serius lagi untuk bisa membahas bagaimana ke depan kita membangun sebuah visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Begitu Ibu Yayu. Baik, terima kasih. Berarti sudah ada dukungan dan tantangan-tantangan yang juga sudah mulai bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang baik, ya, dengan sinergitas yang baik di ekosistem jenengan. Luar biasa. Sekarang saya ingin menanyakan tuh hal yang inti ya Bapak terkait bagaimana pengalaman belajar Bapak di modul 1.1 sampai 1.3, apakah sudah ada implementasinya di kelas atau di satuan pendidikan Bapak? Sudah Ibu, sudah melakukan implementasi. Jadi saya sudah mulai mendapatkan respon yang positif ketika saya melakukan implementasi filosofi KHD di dalam pembelajaran. Anak-anak yang selama ini mungkin terkesan biasa-biasa saja, sekarang sudah say hello gitu ya. Dari jauh mereka sudah mulai ada wajah-wajah yang sumringah ketika saya datang. Ketika saya belum datang di kelas, mereka menunggu dan mungkin mencari saya di mana ya. Ini Bapak Guru kok belum datang, misalnya seperti itu. Jadi antusiasme itu sudah mulai muncul karena mereka sudah mulai enjoy dalam pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan. Baik, berarti modul 1.1 sampai 1.3 benar-benar sudah hatam nih Bapak pahami dan sudah Amin. Bapak implementasikan real di aksi nyata dengan siswa-siswa, dan Bapak juga menyampaikan bahwa telah dirasakan dampaknya kepada siswa-siswa Bapak secara emosional, secara sosial begitu ya. Jadi KSE-nya nampak nanti nih. Kemudian bagaimana nih perasaannya Pak setelah pengalaman ini terjadi? Gimana nih perasaan Bapak? Perasaannya itu boleh dikatakan, kalau saya pribadi mungkin campur aduk ya. Satu, saya itu mungkin mencuri perhatian dari teman-teman guru, mungkin dari Tendi juga mencuri perhatian seperti itu. Kemudian ketika saya melakukan implementasi filosofi KHD, itu juga terasa bagi dari diri saya sendiri bahwa kita perlu mendahulukan mengutamakan murid dan kita perlu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, mereka juga memiliki gaya belajar, dan kita perlu memberikan metode, kemudian cara bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik dan bisa menyenangkan ya, kreatif, menyenangkan dan bermakna kepada murid seperti itu. Oke, Pak Bapak, itu adalah hal-hal positif yang begitu terasa oleh Bapak terhadap bagaimana impact atau pengaruh modul 1.1 sampai 1.3 berdampak di satuan pendidikan Bapak, luar biasa. Ya. Nah, kita sudah tuntas nih ngobrolin tentang bagaimana ekosistem mendukung Bapak, tantangan yang muncul, bagaimana mengantisipasinya, kemudian Bapak juga sudah tuntas memahami seluruh modul 1 sampai 1.3 dan hal-hal yang baik positif yang muncul. Nah, sekarang saya akan mencoba menanyakan Bapak ke arah lebih makro ini ya Bapak, karena dari tadi kan sudah tingkat birokrasi selesai, ke siswa selesai. Sekarang saya mau ke rekan sejawat, ini penting Bapak. Terkait rekan sejawat ini berarti kita ngobrolin tentang komunitas praktisi Bapak. Nah, Bapak pernah sebuah komunitas praktisi Bapak? Iya Ibu, ya ini mungkin nanti kita akan berproses ya Bu ya. Selama ini di sekolah, di internal ya, di intra sekolah ini saya masih berusaha untuk memulai begitu. Kalau selama ini komunitas praktisi di sekolah pertemuannya masih 1 semester sekali, Ibu. Namun untuk komunitas praktisi di antar sekolah itu pertemuannya sudah lebih rapat lagi. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, begitu. Misalnya di KKG atau mungkin di organisasi Orprof seperti PGRI itu sudah cukup aktif dilaksanakan. Sementara untuk yang di intra sekolah itu masih 1 semester sekali pertemuannya seperti itu. Tapi ada, dan kita ada rapat seperti itu. Begitu. Baik. Dan kita akan coba melakukan intensif komunikasi untuk bisa mengoptimalkan komunitas praktisi di intra sekolah.
Gitu. Oke. Demikian ya Pak Bob ya. Baik, berarti sudah ada ya rintisan komunitas praktisi dan Bapak Bob juga sudah berkecimpung langsung di situ di komunitas praktisi. Betul sekali. Tantangan yang muncul juga tadi Bapak sebutkan dan Bapak juga sudah memberikan solusinya bahwa ada terkait komunikasi dan interval kegiatan yang memang harus dirutinkan seperti itu. Kira-kira bisa dibuat strategi nggak Pak Bob? Strategi apa yang Bapak Bob bisa lakukan agar bisa memulai komunitas praktisi itu lebih efektif di kemudian hari Pak? Nah, tentu dengan adanya komunitas praktis sudah ada, apalagi dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, saya mulai tergugah untuk memberikan ide-ide baru dan menyampaikan kepada komunitas praktisi bahwa kita yang awalnya mungkin cooling down, jadi kemudian warming up gitu ya, warming up untuk membuat gagasan-gagasan baru, program-program baru, yang bisa jadi pertemuan tidak lagi 1 semester sekali, tapi bisa jadi mungkin lebih rapat, mungkin 3 atau 2 bulan sekali, dan itu bisa berdampak kepada mata pelajaran yang selama ini kita ampuh begitu Ibu. Baik, dari pernyataan Bapak tadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya tantangan yang terjadi dalam komunitas praktis itu bisa selesai jikalau kita punya timeline ya Bapak ya, timeline yang disiplin yang bisa kita lakukan secara kontinuitas berkesinambungan. Terima kasih Bapak sudah selesai untuk obrolan tentang komunitas praktisi. Kali ini saya akan masuk ranah inti Bapak, yaitu bagaimana kita akan merumuskan nih visi prakarsa perubahan di sekolah Bapak bersama rekan-rekan sejawat, dan ini sepertinya sudah disiapkan. Saya tengok di sebelah kayaknya sudah mulai bersiap-siap itu di ruang meeting sebelumnya ya. Iya, wah teman-temannya sudah antusias. Monggo Bapak, saya persilakan Bapak untuk melanjutkan menuju ke meeting room di sebelah. Monggo Bapak silakan memandu. Saya sebagai moderator untuk event berikutnya. Baik, minta tolong dibagi share screen-nya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di meeting room kali ini sudah berkumpul kepala sekolah, guru, dan tendik, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu tendik. Terima kasih atas kehadirannya. Kami di sini, saya sendiri sebagai CGP ingin memandu kegiatan diskusi tentang bagaimana visi dan prakarsa perubahan di sekolah seperti itu, terutama terkait dengan visi perubahan sekolah seperti itu. Nah, agar kegiatan kita berjalan dengan baik, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Beni, Ibu Afiatul, Ibu Irma, perkenankan kami sebagai CGP untuk menyampaikan atau menyodorkan atau mengusulkan atau memaparkan bagaimana alternatif visi yang akan kita bangun bersama, sebagaimana yang kita dapatkan di dalam pendidikan CGP adalah bahwa profil pelajar Pancasila ini dirumuskan melalui kajian literatur dan diskusi akumulatif dengan melibatkan pakar di bidang Pancasila, relasi antaragama, kebijakan pendidikan, psikologi pendidikan, dan perkembangan serta para pemangku kepentingan pendidikan. Nah, visi yang kita coba gaungkan adalah, dan ini cukup terkait dengan yang selama ini visi yang sudah terbangun di sekolah kita sebelumnya, yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara agar murid memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berakhlak kritis dan kreatif. Seperti itu. Itu adalah visi yang coba kami bangun, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu tendik gitu. Bagaimana sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan puisi ya Bapak Ibu. Perkenankan, saya ingin membacakan sebuah puisi karya Bung Karno, pendiri tokoh bangsa, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu
sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang berbinar-binar, berteriak, merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Keren sekali Pak Bob. Wow, mantap. Mantap. Baik, itu tadi adalah yang puisi karya dari Bung Karno, Insinyur Soekarno, untuk memantik semangat dalam memaknai visi. Baik, Bapak KS dan Bapak Ibu guru, setelah saya tadi menyampaikan tentang visi sekolah, gambaran dengan jelas impian cita-cita yang akan kita capai dari murid kita. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nih, pertanyaan rumpang, gitu ya. Yang saya berkeinginan Bapak KS, Bapak Beni, kemudian Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu Tendik untuk menuliskan di lembar. Monggo ini saya bagikan lembarnya. Monggo dicoba isikan tentang kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa. Nih, monggo ditulis. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang seperti apa. Gitu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa, gitu ya? Mengutamakan siapa? Yang keempat, mau diisi murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa, bagaimana, dan seterusnya. Monggo saya beri waktu beberapa menit, Bapak. Tapi Ibu guru. Oke. Baik, pre-memory. Sudah. Baik. Sudah Bapak Bani, nggih? Kemudian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Tendik sudah menyelesaikan pengisian dari kalimat-kalimat rumpang. Nah, Sudah Bapak. ya. Nah, baik. Dari yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan visi sekolah, Bapak KS, Bapak Ibu guru, yang ingin saya tanyakan adalah bisa dikumpulkan hasil dari ini, apa itu pertanyaan tadi, kalimat rumpang. Ya, terima kasih Bapak Beni, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih Bapak Ibu Teknik. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kepada Bapak Ibu sekalian, apakah visi sekolah tadi sudah berpihak kepada murid? Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan. Silakan Bapak Beni. Silakan Ibu Lailatul. Monggo. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Pak Bob, saya terharu mendengar puisi Pak Bob sampai berkaca-kaca ini, beneran. Ini salah satu itu ya Pak Bob ini, apa pengimbasan guru penggerak gitu ya Pak Bob ya? Ya. Nanti kalau ada pendaftaran calon guru penggerak, saya bisa dihubungi Pak Bob. Saya ingin sekali ikut jadi salah satu agen transformasi pendidikan di Indonesia gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Bob. Kalau menurut saya tadi visi perubahannya sesuai
Ya, visi rasanya sudah sesuai, di mana kita tidak hanya mementingkan, menurut saya sih ya Pak, tidak hanya mementingkan yang namanya intelektual saja atau prestasi murid saja, tetapi kita menanamkan akhlak mulia atau karakter baik pada murid. Di situ dijelaskan untuk meningkatkan iman dan takwanya. Nah, saya sangat setuju Pak Bob ketika visi sekolah kita itu mengutamakan yang namanya adab, gitu ya, tanpa mengesampingkan yang namanya prestasi dan kompetensi bakat minat yang dimiliki siswa. Saya setuju Pak Bob, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Lailatul. Bapak Beni, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan visi yang tadi disampaikan itu, apakah sudah berpihak kepada murid? Baik, terima kasih Bapak. Yang ada di pandangan saya awal itu bahwasanya visi misi itu tidak bisa dirubah. Ternyata setelah adanya kegiatan kali ini dapat membuka mata saya bahwasanya ternyata visi dan misi itu bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya pada saat ini ketika kurikulum merdeka bahwasanya diarahkan untuk visi itu tentunya berpusat pada murid. Saya rasa visi yang dicanangkan oleh Pak Bob ini sudah menuju ke arah ke sana. Namun demikian pada kesempatan kali ini mari kita manfaatkan untuk mereview kembali visi sekolah kita, apakah visi sekolah kita saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan pada saat ini apa belum. Nanti kita lihat bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Beni, Bapak KS. Ya, luar biasa. Ibu Irma, tadi disampaikan oleh Bapak KS dan Bapak Ibu Guru. Ini Ibu Irma, menurut Ibu Irma, bila ternyata visi itu sudah berpihak kepada murid, apa kira-kira yang terbayang program yang bisa dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi? Iya, terima kasih Pak Bob. Jadi visinya sangat bagus sekali, sudah berpihak sekali pada murid ya. Di sini tadi saya sudah mengisi kalimat rumpangnya ini Pak Bob ya. Di sini memimpikan murid-murid yang soleh-solehah, yang pasti yang beradab ya, berakhlak mulia. Santun kepada orang tua itu sudah ada di visi ini ya. Kemudian berbudi pekerti luhur, berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Pak Bob ya. Kemudian semangat dan belajar, senang dengan tantangan perubahan dan selalu berinovasi. Jadi visi yang ada di sini sudah sangat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan murid-murid ini Pak Bob. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irma. Hari ini kegiatan diskusi kita begitu hangat, luar biasa dan bermakna, dan kita sudah mendapatkan hasil tentang bagaimana visi, yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi dengan menerapkan filosofi KAD agar murid memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Baik, hasil dari diskusi kita hari ini akan kami sampaikan ke forum yang lebih besar dan juga kami sampaikan kepada PP bahwa kita sudah melakukan diskusi dan sudah membuatkan hasil untuk visi dan prakarya perubahan seperti itu. Baik, mari kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya saya kembali kepada Ibu PP. Iya, Pak Bob, kita plus dong tuh, kita semua hari ini hebat ya, bertahan sampai siang hari ini. Waduh. Saya memantau jalannya proses bagaimana Bapak Ibu di SD Al-Furqon ini begitu bekerja sama untuk merumuskan visi, memperbaiki kebaikan visi misi untuk ke sekolah dan untuk keberpihakan kepada murid. Ini saya terharu Bapak, karena benar-benar saya tadi memantau visi misinya itu benar-benar sudah mencerminkan keberpihakan pada murid. Ada hal-hal yang memang harus kita pahami bahwa benar apa kata kepala sekolah tadi, saya akan sedikit memberikan penguatan di akhir bahwa memang butuh sinergi, kolaborasi ya bersama, bahwa visi-visi ini adalah visi-visi bersama, soliditas yang utuh, yang tidak hanya dimiliki oleh yayasan. Visi misi itu tidak boleh saja hanya
disukseskan oleh yayasan, tapi oleh satu tim keluarga besar di SD Al Furqon ini. Semoga tetap sinergi, harapan kami seperti itu, nggih, Bapak Ibu hebat. Untuk selanjutnya harus ada sesi dokumentasi ya Bapak Bob, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu sebelum nanti kita mengakhiri meeting room ini, karena saya lihat mungkin Bapak Ibu akan melanjutkan dinas di kelasnya masing-masing, ada jam sepertinya setelah ini. Mari ya, Bapak, baik, silakan berkumpul Bapak Ibu, Bapak KS, ya, kita foto dulu sebentar ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Iya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kerawuhnya, kedatangannya di ruang meeting ini. Untuk selanjutnya saya akan mengadakan perbincangan privat dan personal lagi dengan Pak Bob beserta Pak Kepala Sekolah. Semoga berkenan nggih di ruang yang tadi di awal kita bertemu. Demikian Bapak. Oke, pre-memori ya, ini situasinya sudah di ruang internal. Baik Bapak Bob, Pak Beni, terima kasih. Seharian hampir 3 jam ini kita melalui hari siang ini dengan luar biasa. Akhirnya saya sudah menerima dokumen hasil diskusi tentang perumusan visi prakarsa perubahan dari SD Al Furqon bersama Pak Bob dan rekan-rekan. Namun ada hal-hal yang harus saya tanyakan sebagai bentuk refleksi dari hasil hari ini. Kira-kira ini Pak Bob nih, aduh sepertinya sudah berkeringat. Mungkin bisa minum dulu Pak Bob. Iya. Baru kali ini loh saya melakukan rapat dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah hal yang besar ya, yaitu bagaimana kita merumuskan bersama dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini sebuah hal yang luar biasa bagi saya sebagai calon guru penggerak, bahwa apa yang kita lakukan ini akan betul-betul berdampak kepada bagaimana ke depan, langkah ke depan sekolah ini untuk semakin maju seperti itu. Baik. Pengalaman yang asik dan berkesan. Iya. Benar sekali. Saya juga banyak belajar dari pertemuan hari ini Bapak. Luar biasa Bapak, guru hebat SD Al Furqon. Berikutnya Bapak, apa saja hal-hal yang sudah baik Bapak, yang sudah baik akan Bapak pertahankan dengan tim di sini, dan apa hal-hal yang harus diantisipasi ke depannya setelah merumuskan visi prakarsa perubahan ini? Ya, yang pertama adalah bahwa yang sudah bagus adalah kita sudah mulai terjalin kolaborasi yang apik, dan yang semakin lama semakin smooth ya, semakin kompak untuk bisa melangkah menjadi sebuah satuan pendidikan atau sekolah yang semakin maju, yang visinya menyerap filosofi KHD serta lebih berpihak kepada murid seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu dibuatkan adalah bagaimana kita untuk semakin intens membuat program-program yang lebih berpihak kepada murid dan lebih memajukan sekolah ini. Demikian, oke. Terima kasih Bapak. Akhir kata sudah selesai secara privat kita terkait refleksi. Namun saya harus mengingatkan Bapak bahwa ada hal-hal administratif yang Bapak harus selesaikan ya. Jangan lupa bahwa Bapak punya survei umpan balik yang harus Bapak sebarkan untuk persiapan PI 3 dan selanjutnya ya kepada sekolah dan siswa. Semoga segera di share itu umpan baliknya dan nanti bisa dilaporkan di LMS. Demikian ya Bapak. 60 ya? Iya, betul sekali. Demikian Bapak dari saya, Pak Beni, Pak Bob, terutama Pak Beni, saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah Pak Beni. Dengan perjalanan intelektualitas kita pada hari ini. Beni, saya pribadi mengucapkan mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya menempatkan kami di sini menyelesaikan program Pak Bob sehingga Pak Bob bisa lancar menyelesaikan pendampingan individu 2 ini. Demikian dari saya butuh foto bersama dulu untuk di sesi ini Bapak. Baik, kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak. Saya mohon pamit, saya beranjak ke SD lain Bapak karena janjian dengan CGP berikutnya ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Bu Yayu. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk Bu Yayu. Terima kasih banyak. Ini minumnya. Terima kasih loh, hati-hati di jalan Bu Yayu. Ini bukan gratifikasi ya. Kat. Sampun Bapak, Pak narasumber. Observer, monggo lanjut. Bagi-bagi oleh-olehnya Bu Yayu. Iya, kelompok
kelompok 4 ya. Tadi sebagai moderator ini siapa memberikan kesempatan untuk kelompok berapa? Oke, saya. Kelompok 2. Silakan ke kelompok 2 ya. Monggo observer kelompok 2, waktu dipersilakan. Pada Pak Agus. Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok 4 ya. Baik, saya mencoba untuk memberikan hasil pengamatan kami, kelompok 2, salah satunya ada dari saya. Yang pertama yang ingin saya apresiasi adalah tadi pemaparan dan simulasi yang sudah dilaksanakan kelompok 2. Kalau kita melihat pada rubrik atau panduan observasi sudah terjalani sebagian besarnya, sudah sangat baik sekali dan sudah tergambarkan dalam kegiatan simulasi kelompok 4. Akan tetapi kami mencoba untuk memberikan beberapa poin yang perlu dikuatkan untuk kelompok 2, teman-teman. Jadi mungkin nanti ada sesuatu yang kurang pas, itu mungkin saya lepas atau kurang konsentrasi melihat dan menyaksikan penampilan kelompok 4 yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa yang mungkin perlu dikuatkan. Di antaranya adalah pada saat tadi bertanya rencana tindak lanjut, yang saya soroti adalah tadi PP-nya belum memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana merefleksi tentang apa yang sudah dipelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, serta bagaimana pengimplementasian modul-modul tersebut dalam kegiatan CGP-nya di sekolah. Itu yang belum kami tangkap dengan kuat, sehingga nanti perlu untuk dilakukan lebih jelas lagi, karena mungkin terbatas waktu ya, sehingga lebih dipercepat seperti itu. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yang kami soroti adalah penjelasan tujuan khususnya belum tersampaikan dengan jelas, terutama pada saat kegiatan PP di situ mau apa. Kemudian tadi ada kegiatan yaitu melakukan fasilitasi CGP beserta beberapa teman sejawat bahkan dengan kepala sekolah, itu belum tergambarkan dalam tujuan itu. Jadi itu perlu disampaikan di depan supaya kedatangan PP di situ jelas tujuannya dan kepala sekolah bisa menangkap apa yang perlu dilakukan bersama PP dan CGP berikutnya. Terus kemudian pada saat melakukan diskusi tentang visi dan misi yang tadi dilakukan CGP untuk memfasilitasi, menurut saya perlu PP untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan dan tujuan dari fasilitasi CGP itu untuk apa, sehingga nanti bisa menjembatani kegiatan CGP sehingga tidak ada kesan bahwa CGP mau mengubah visi dan misinya seenaknya sendiri seperti itu, sehingga pada saat sebelum ada fasilitasi CGP perlu PP untuk memberikan gambaran dan menyampaikan susunan acara pertemuan tentang fasilitasi pembuatan visi misi guru penggerak tersebut. Kemudian untuk yang lainnya mungkin menurut saya sudah berjalan dengan baik. Itu saja penekanan yang dari saya teman-teman untuk kelompok 4. Untuk yang lainnya mungkin teman-teman dari kelompok 2 bisa menambahkan, teman-teman. Sudah cukup Pak Bagus. Sudah cukup Pak waktunya. Terima kasih. Kuliah itu. Oh ya, kuliah Pak silakan. Bagus. Cukup dari saya teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, videonya ya.
Terima kasih. Saya menambahkan yang melengkapi Pak Bagus tadi sudah disampaikan banyak. Saya mengapresiasi poin ini. Tadi saya melihat Bu Yayu sebagai PP itu begitu jelas mengajak CGP, kemudian kepala sekolah dan lain-lainnya memberikan jeda antar segmen itu sangat jelas. Jadi sekarang kita membahas tentang apa tadi, bagian pertama ini, sekarang kita ke visi, sekarang kita kembali ke ini lagi sampai penutup, karena di kenyataan ada beberapa PP itu ada PP yang pengalaman saya kadang tidak jelas segmennya. Jadi sekarang membahas apa terus berjalan. Jadi fokus CGP itu kurang tepat gitu. Jadi saya rasa hal ini perlu kita kita rekam dan insya Allah kita terapkan di aplikasi kita nanti saat pendampingan. Terima kasih. Monggo Bu Yayu lanjut. Baik, demikian karena waktu terbatas, saya mungkin menambahi sedikit. Bapak Ibu, terima kasih atas masukan insight yang baik untuk kami dan untuk kita semua sebenarnya ya, dan termasuk diri saya pribadi. Perlu saya tekankan di sini Bapak, untuk Afilunov Bagus, untuk hari ini mau ngapain, PP-nya itu sebenarnya sudah saya intrinsikkan Bapak, sudah saya implisitkan dalam pertanyaan coaching saya. Teman-teman perlu dipahami bahwa PP itu adalah coaching ya, ketika kita sedang pendampingan individu ada misi coaching kita. Kenapa saya tidak menyatakan secara langsung hari ini kita ngapa-ngapain, saya mencoba menggalinya langsung dari Pak Bob, dan Pak Bob sudah menjawab tadi. Saya katakan, Bapak Bob, apakah Bapak Bob sudah mengetahui bahwa apa ya, rangkaian acara apa, aktivitas apa yang akan kita lampaui selama 3 jam ke depan ini? Dijawab oleh Pak Bob secara ringkas sampai 4 misi kita hari itu. Jadi coaching saya kena Pak. Jadi tidak harus saya yang menjelaskan, tidak harus PP yang menjelaskan kepada CGP apa yang menu kita hari ini di pendampingan. Bisa melalui sesi coaching itu bahwa beliau siap untuk di coaching. Dan selanjutnya seperti itu. Terima kasih, tapi untuk seluruh insight-nya kami terima dengan baik untuk kebaikan kita semua, seluruh PP di sini. Demikian Bapak, saya akhiri, saya sampaikan kembali kepada Pak narasumber. Mic Bapak, mic. Mic-nya Bapak. Oke, terima kasih Bu Yayu ya, dan teman-teman yang telah mensimulasikan di kelompok 4 untuk bagiannya, yaitu kegiatan pendampingan individu yang kedua. Pertama Bob Syahrial ini ya, sangat luar biasa, dan perlu Pak Bob tahu ya, perlu Pak Bob tahu puisi Aku Melihat Indonesia. Ini adalah puisi yang sangat menarik bagi saya di 3 tahun terakhir ini Pak Bob. Jadi setiap saya berkunjung ke sekolahan, melakukan akreditasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak ya, sejauh mana tentang literasinya, sejauh mana tentang penguasaan materi dan sebagainya. Saya paparkan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Tak suruh membaca Pak Bob, dan ternyata membacanya itu di antara koma dan titik itu enggak jelas. Jadi komanya di mana, titiknya itu enggak jelas. Tapi tadi saya lihat Pak Bob sudah sangat luar biasa. Cuma satu sayangnya, judulnya tadi itu enggak kebaca gitu loh. Jadi langsung sebagai pemantik saya akan membacakan puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia. Langsung itu kalimat pertama yang diucapkan ya, jika aku berdiri di pantai ngeliat, kan gitu tadi ya. Yang harusnya kan judulnya dibaca dulu ya, Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar ombak ya gitu, dan seterusnya gitu Pak Bob. Saya sangat suka sekali dengan puisi ini ya, di tahun 3 tahun terakhir. Dan tentunya tadi teman-teman Bu Yayu tadi sudah sepakat dengan teman-teman akan menerima semua masukan dari teman-teman yang dari kelompok berapa tadi itu? Kelompok 2 ya, yang telah memberikan beberapa masukan, dan nanti mudah-mudahan masukan-masukan ini menjadi masukan yang baik. Dan tentunya saya juga berharap di lembar lembar observasi itu kan nanti seolah-olah kalau Bapak Ibu nanti bisa membuat dengan baik dengan membaca buku pegangan,
itu kan kayaknya seolah-olah sebagai RPP kita gitu loh ya. Jadi langkah-langkah di dalam melakukan pendampingan individu saat Bapak Ibu melakukan PI ke guru penggerak masing-masing. Ya. Nah, ini kan baru pertama kali memang ya, baru pertama Bapak Ibu mencoba melakukan simulasi, dan tentu karena simulasi kadang-kadang itu gini ya, antara kenyataan besok gitu ya, besok dengan tampil dilihat dengan teman-teman gini kayaknya juga beda. Kalau mungkin sekarang itu agak grogi-grogi dikit-dikit gitu ya, karena dilihat oleh Pak Alif, dilihat Pak Dodi, dilihat oleh Bu Linda, gitu ya. Mungkin teman-teman grogi, tapi mungkin besok saatnya Bapak Ibu tampil saat melakukan pendampingan tentu pasti akan lebih bagus dari kegiatan saat ini. Baik Bapak Ibu, kita cukupi dulu ya istirahat, nanti kita masuk lagi pukul 13.00 ya, untuk melanjutkan kegiatan kita. Tinggal kelompok yang terakhir belum tampil. Isoma, belum waktunya ya, belum waktunya so, tapi boleh I dan M, istirahat dan makan dulu, nanti setelah itu baru sholat. Kalau di Jember mungkin tinggal masih belum juga ya. Jember kan wilayah timur, mungkin kan mataharinya sudah agak duluan daripada di Lamongan gitu ya. Tapi lebih baik ingat waktu makan ingat sholat daripada saat sholat ingat makan. Jadi silakan istirahat dan makan dulu Bapak Ibu untuk istirahat, nanti terakhir sholat.